Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Mesyaro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reksadana. Apa itu reksadana? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi, reksadana adalah himpunan dana dari masyarakat atau pemodal yang nantinya diinvestasikan oleh manajer investasi yang berupa portofolio efek seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Selanjutnya adalah jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana dibagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang menginvestasikan dana investornya ke instrumen pasar uang. Yang termasuk di dalam instrumen pasar uang adalah deposito, surat berharga komersil, dan obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana ini cocok bagi investor yang mempunyai jangka waktu investasi yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Reksadana ini juga cocok bagi investor yang mencari instrumen investasi pengganti tabungan, dikarenakan bunga tabungan yang sangat kecil. Walaupun tingkat returnnya jauh lebih besar daripada bunga tabungan, namun reksadana pasar uang ini memberikan return yang paling kecil dibandingkan dengan 3 jenis reksadana lainnya. Dan juga reksadana pasar uang ini memiliki tingkat resiko yang paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap atau yang sering disebut juga dengan reksadana obligasi adalah reksadana yang menginvestasikan sebagian besar dana investor ke instrumen obligasi atau sukuk, baik obligasi atau sukuk milik pemerintah seperti SUN, SUKRI, ataupun obligasi atau sukuk korporasi. Setidaknya 80% dari dana investor akan diinvestasikan ke obligasi yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan sisanya ditempatkan di instrumen pasar uang. Reksadana pendapatan tetap cocok bagi investor yang tujuan investasinya antara 1-3 tahun. Yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang menginvestasikan sebagian besar dana investor ke instrumen saham. Setidaknya 80% dari dana investor akan diinvestasikan ke saham, dan sisanya ditempatkan di instrumen pasar uang maupun obligasi. Reksadana saham lebih cocok bagi investor yang mempunyai jangka waktu investasi panjang, antara 5-10 tahun. Reksadana saham mempunyai risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan reksadana lainnya, tetapi mempunyai tingkat potensi keuntungan yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Yang keempat, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang menginvestasikan dana investornya ke instrumen saham, obligasi, dan juga pasar uang. Reksadana campuran cocok bagi investor yang punya jangka waktu investasi menengah antara 3-5 tahun. Reksadana campuran biasanya memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap, namun tidak terlalu beresiko seperti reksadana saham. Ini dikarenakan adanya elemen saham di reksadana campuran yang bisa memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Bagi investor yang memiliki risk profile yang tidak seagresif investor saham, reksadana campuran dapat menjadi pilihan. Pemilihan reksadana harus disesuaikan dengan profil resiko, jangka waktu investasi, dan juga tujuan investasi dari masing-masing investor. Untuk investasi dalam jangka pendek sampai menengah, reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap dapat menjadi pilihan. Tetapi, bagi investor yang berniat berinvestasi dalam jangka waktu panjang, boleh dicoba berinvestasi di reksadana campuran dan reksadana saham. Selanjutnya adalah sifat reksadana. Menurut Ponco Utomo, dari segi sifat reksadana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu reksadana bersifat tertutup dan reksadana bersifat terbuka.
Reksadana bersifat tertutup adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Sedangkan reksadana bersifat terbuka adalah reksadana yang menawarkan dan membeli saham-sahamnya atau unit penyertaan dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya, keuntungan dalam melakukan investasi reksadana. Menurut Rudianto, ada beberapa keuntungan dalam melakukan investasi reksadana. Di antaranya, yang pertama, investasi dikelola manajemen yang profesional. Setiap perusahaan memiliki manajer investasi, dan suatu perusahaan mempunyai tim manajer investasi yang membantu para investor yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis sendiri ataupun tidak mempunyai waktu untuk melakukannya. Para manajer investasi juga memutuskan saham dan obligasi mana yang akan dibeli. Yang kedua, batas minimum investasi rendah. Dengan sistem penghimpunan dana dari berbagai investor, maka seorang investor bisa mendapatkan layanan manajemen dari manajer investasi yang profesional. Karena hanya dengan membeli sedikit saham reksadana, berarti dia telah mendapatkan hasil dari analisis manajer investasi portofolio. Yang ketiga, kemudahan cara pembelian. Calon investor dapat membeli saham reksadana dari perusahaan reksadana yang menjual saham secara langsung. Dengan cara ini, investor akan terhindar dari biaya pembelian. Yang keempat, resiko investasi rendah. Investasi melalui reksadana berarti melakukan investasi dalam berbagai jenis efek yang berbeda. Dengan demikian, resiko yang dihadapi investor akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan investasi dalam satu jenis efek. Yang kelima, kemudahan menjual kembali. Investor dapat menjual kembali saham reksadana yang dimilikinya karena perusahaan reksadana wajib membelinya kembali saham-saham reksadana yang diterbitkannya, kecuali reksadana tertutup. Yang keenam, perlindungan pemerintah. Di Indonesia, perdagangan reksadana saham telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasar Modal yang dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Bapepam. Sekian informasi tentang reksadana, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.